tadi gue lagi suntuk banget, terus tiba-tiba gue pengen ngerokok. Tiba-tiba bini gue ngelarang, kata dia, lu jangan ngerokok. Terus gue bilang, kenapa? Ya, rokok tuh haram. Rokok tuh haram. Nah, ya gue sih setuju. Maksudnya pasti para ulama akhirnya mengharamkan rokok karena sudah ada penelitian-penelitiannya, dan gue percaya itu. Tapi gue kepo, kenapa sih bisa diharamkan? Emang ada ya di Quran dan di hadis tentang mengharamkan rokok, sampai akhirnya para ulama itu mengharamkan rokok gitu, ada fatwanya rokok itu haram gitu. Sambil mencari kebenarannya itu, dan siapa tahu kalian juga mengerti dan tahu dan lebih pakarnya, silahkan komen di bawahnya, sambil gue bikin kartun tentang rokok. Ya biasa, opini dalam kartun. Sebenarnya sih kalau gue secara pribadi setuju rokok haram. Tapi kenapa rokok bisa diharamkan gitu? Padahal kan nggak ada tuh setahu gue ya. Tapi kalau ternyata ya emang karena gue males ngaji kali apa gimana ya. Nah makanya ini juga saling berbagi ilmu kita. Kalau yang lebih tahu, nah masalahnya setahu gue di Quran dan di hadis tuh nggak ada. Gue juga pernah bilang kayak gitu, oh nggak ada di Quran dan di hadis. Terus kata dia, ya lu nya aja yang kagak mau nyari di hadis-hadis tuh, dalil-dalil itu ada. Jadi emang nggak ada secara kalimat rokok diharamkan, tapi lu nggak boleh, karena rokok itu kan membuat lu banyak penyakit gitu. Jadi kayak sakit jantung apa gitu-gitu. Nah disitulah letak diharamkannya rokok. Nah kata itu. Nah gue setuju kalau itu ternyata alasannya karena rokok itu menyebabkan banyak penyakit, sampai akhirnya rokok itu diharamkan. Setuju banget gue. Tapi apakah cuman hadis itu diperuntukkan untuk rokok doang gitu ya kan? Sambil kita ngaji gitu, sambil jangan lu tahu ya rokok haram terus udah tanpa tahu hadisnya lagi, ya kita cari dong ya gak? Di sini gue dapet di surat Al-Baqarah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ada ayat berikutnya adalah dari Ibnu Majah nomor 2340. Tidak boleh memulai memberi dampak buruk pada orang lain, begitu pula membalasnya. Dampak buruk kayak kita ngerokok terus asapnya itu akan mengganggu orang lain. Wah setuju tuh gue, berarti rokok itu haram karena lu ganggu orang lain. Karena lu ngerokok, asap-asapnya tuh bisa ngeganggu ibu-ibu lagi di samping lu kalau lagi di halte lagi apa. Wah itu setuju, karena intinya lu mengganggu kenyamanan orang lain, itu haram. Nah kalau bunyinya hadisnya seperti itu, berarti yang gue bingung kenapa rokok doang yang disalahkan dan akhirnya diharamkan. Nah berarti kan maksud gue dengan ayat bunyi ayatnya kayak tadi, terus kalau cuman rokok yang diharamkan, menurut gue nggak adil. Berarti kendaraan bermotor juga harus diharamkan menurut gue. Karena apa? Polusinya, apalagi di kota Jakarta. Ya, kalau perlu ya lu haram tinggal di Jakarta, karena itu akan membuat lu terjangkit banyak penyakit paru-paru tuh. Jadi Jakarta itu udaranya udah nggak bersih, banyak knalpot asap-asap mobil, debu apa itu tuh udah bahaya banget. Dan juga menurut gua nasi juga harus diharamkan salah satunya, karena gue pribadi sendiri merasakan gue makan banyak nasi nih, dan banyak kasus juga dengan lu makan banyak nasi atau banyak banyak makan lah, makanannya nggak beres ya kan, tuanya lu apaan kena gula ya kan. Wah itu resikonya jelas
jelas-jelas lebih nyata. Kalau rokok, masalahnya kakek gue umur 90-an masih ngerokok dan masih sehat. Karena juga di kampung udaranya bersih. Tapi umur 90 dia masih ngerokok dan masih sehat. Nah, berarti dampaknya lebih bahaya nasi dong. Karena bisa kena penyakit gula itu bisa ya umur 50, 60 juga udah banyak yang kena, ya kan? Serem banget gak? Dan kalau berdasarkan ayat-ayat yang tadi juga berarti kerja lembur juga nggak boleh dong, karena lu kebanyakan kerja, wah lu bisa sakit. Banyak yang orang yang besoknya izin sakit gara-gara kemarinnya lembur wah divorce. Berarti bosnya itu memberikan mudarat kepada karyawannya. Wah itu haram, berarti itu harus diharamkan. Tapi kok gue nggak pernah dengar ada fatwa haram kendaraan, fatwa haram nasi ya. Kayaknya kita harus fokus ke tujuan ayatnya lagi itu deh. Jadi kayak menurut gua ayat-ayat yang ibaratnya yang diperintahkan oleh agama di Al-Quran dan hadis itu tuh keren banget, tuntunan untuk hidup kita gitu. Jadi harus sesuai dengan tempatnya sih, jangan cuman rokok doang yang diharamkan kalau emang semua itu. Jadi kita harus lebih ngerti tentang hadis itu untuk apa gitu, jadi bisa menyebar, jadi kita bisa waspada. Ternyata hadis itu melarang kita untuk segala hal yang mudorot gitu, yang membuat kita sakit. Oke, gue setuju. Nah ini kartun gue udah jadi nih, ini dia. Nah itu tadi opini dalam kartun kita kali ini. Opini gue tentang rokok haram, ya kan? Nah kalau kalian juga punya opini, silahkan berkomentar di kolom komentar gitu. Kita saling mengaji nantinya, oke? Karena mungkin bagi banyak orang dengan merokok hidup lo akan binasa, dan intinya lo akan mati lah kasarnya gitu. Padahal yang setahu gue yang bisa mematikan manusia dan menghidupkan manusia hanyalah Tuhan.